Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dan belajar dengan pelajaran kimia. Perkenalkan, nama ibu adalah Lucy Saptiani. Kalian pasti sudah pernah mengenal saya kemarin ketika MPLS. Nah, untuk saat ini, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim, agar nanti mendapat kemudahan di dalam memahami materi dan dalam mengerjakan latihan-latihan soal yang ada. Untuk selanjutnya anak-anakku, kita belajar pada pelajaran kimia kelas 10 SMA Al-Mu'ayyad Surakarta. Yang pertama akan saya sampaikan tentang KI dan KD kimia kelas 10. KI pertama itu kompetensi sikap spiritual. KI kedua kompetensi sikap sosial. KI ketiga kompetensi pengetahuan. KI 4 kompetensi keterampilan. Nah, di dalam materi kimia itu kita mempelajari pada KI 3 dan KI 4 yang nanti akan dijabarkan pada KD-KD tersendiri. Sedangkan KKM kimia itu 70. Berikutnya untuk KD-nya diantaranya yang pertama materi semester pertama. Itu pertama berkenalan dengan ilmu kimia. Di dalam berkenalan dengan ilmu kimia, kita belajar tentang ruang lingkup atau hakikat ilmu kimia, peranan ilmu kimia di dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Sedangkan bab 1 yang akan kita pelajari itu tadi sebagai pendahuluan di dalam belajar kimia, karena selama ini kimia itu dianggap pelajaran yang susah. Tetapi pada kenyataannya kalau nanti kalian sudah belajar kimia itu benar-benar enjoy. Berikutnya, bab 1 yaitu tabel periodik unsur dan struktur atom. Di antaranya, yang pertama kita mempelajari tentang perkembangan tabel periodik unsur. Yang kedua, penggolongan unsur di dalam tabel periodik unsur disingkat dengan TPU. Yang ketiga, kita mempelajari tentang struktur atom. Bab 2, kita belajar tentang ikatan kimia. Yang pertama, terbentuknya ikatan kimia. Yang kedua, macam-macam ikatan kimia. Bab 3, tata nama senyawa dan persamaan reaksi. Tata nama senyawa baik yang sederhana maupun yang kompleks. Kemudian persamaan reaksi kimia. Pada bab 4 kita mempelajari tentang perhitungan kimia. Nah, di sini inilah kimia yang sesungguhnya. Jadi nanti kita akan belajar berhitung tentang kimia, baik itu berdasarkan rumus kimianya, berdasarkan rumus molekulnya. Maka pertama kita mengenal hukum dasar kimia lebih dulu. Yang kedua kita mengenal konsep mol. Yang ketiga perhitungan atau hitungan kimia. Nah, anak-anakku semua, kita mengawali pada bab pertama, yaitu berkenalan dengan ilmu kimia. Apa sih kimia itu? Pastinya kalian bertanya-tanya atau mungkin sudah ada yang pernah mempelajari tentang kimia di SMP.
kalau di SMP kimia itu masuk ke dalam IPA terpadu. Jadi di dalam belajar IPA terpadu kalian juga akan mempelajari tentang kimia. Pasti di sana pernah mempelajari tentang unsur, tentang senyawa, tentang campuran, tentang materi. Nah, kimia kalau kita pecah atau kita pilah-pilah, yang pertama ruang lingkup dan hakikat ilmu kimia. Ruang lingkup ilmu kimia itu secara definisi atau pengertiannya itu ada dua macam. Secara singkat, ilmu kimia adalah ilmu rekayasa materi, yaitu mengubah suatu materi menjadi materi yang lain. Contohnya apa? Ketika kita membuat tape, dibuat dari pohon, ketela pohon, kemudian diberi ragi, maka akan berubah menjadi tape. Maka dari ketela menjadi tape itu adalah pertama materinya ketela berubah menjadi materi dengan bentuk yang lain yang tidak bisa kembali menjadi ketela. Nah, itu namanya kimia. Atau kalau di dalam pelajaran fisika itu namanya perubahan materi kimia. Nah, berikutnya secara lengkap, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, sifat materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, apa itu susunan materi? Susunan materi yang dipelajari itu mencakup komponen-komponen pembentuk materi dan perbandingan tiap komponen tersebut. Jadi kalau ibaratnya kita membuat roti atau kue, itu kita menyiapkan beberapa bahan. Nah, itu namanya komponen. Perbandingan tiap bahan akan berbeda-beda antara gula, tepung, telur, dan lain sebagainya. Itu namanya susunan materi. Struktur materi. Struktur materi itu mencakup struktur partikel-partikel penyusun suatu materi atau menggambarkan bagaimana atom-atom penyusun materi tersebut saling berikatan. Berikutnya sifat materi. Sifat materi itu mencakup sifat fisis, yaitu wujud dan penampilan, dan sifat kimia. Sifat suatu materi dipengaruhi oleh yang pertama dan kedua tadi, yaitu susunan dan struktur dari materi tersebut. Berikutnya, perubahan materi. Perubahan materi itu meliputi perubahan fisika atau wujud dan perubahan kimia, yaitu perubahan menghasilkan materi baru atau menghasilkan zat baru. Yang berikutnya yang dipelajari di dalam kimia itu energi yang menyertai perubahan materi, yaitu menyangkut banyaknya energi yang menyertai sejumlah materi dan asal-usul energi itu. Jadi kalau ibaratnya seperti kita berlari, itu kita mengeluarkan keringat. Seberapa besar keringat yang kita keluarkan, seberapa besar kalori yang kita perlukan. Nah, itu adalah energi yang menyertai perubahan itu tadi. Berikutnya, ilmu kimia dikembangkan oleh para ahli kimia. Untuk menjawab apa? Untuk menjawab pertanyaan tentang apa dan mengapa, tentang sifat materi yang ada di alam. Jadi, semua yang ada di alam ini itu berhubungan dengan ilmu kimia. Pengetahuan yang lahir dari upaya menjawab pertanyaan apa dan mengapa tadi akan dibuktikan atau merupakan suatu fakta.
sifat-sifat materi yang diamati sama oleh setiap orang, maka disebut atau akan menghasilkan pengetahuan deskriptif. Sedangkan pertanyaan mengapa itu akan menghasilkan pengetahuan teoritis. Selanjutnya, skema bagaimana ilmu kimia dikembangkan. Para ahli kimia itu yang pertama melakukan suatu riset atau yang bisa dikatakan sebagai metode ilmiah. Nah, riset yang dilakukan pertama mengamati, menggolongkan, menafsirkan data, menarik kesimpulan umum, merancang dan melakukan eksperimen, menciptakan teori. Dari sekian rangkaian metode ilmiah yang dilakukan oleh para ahli kimia akan menghasilkan yang dinamakan pengetahuan kimia. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku, kita masih akan mempelajari banyak hal. Tetapi sebelumnya, silahkan kerjakan tugas berikut. Tugas ini kalian kerjakan di dalam buku kimia dan nantinya dikumpulkan melalui Google Classroom. Pertanyaannya kalian tulis, kemudian di bawahnya jawaban. Nanti bagaimana cara menjawabnya ini? Nanti akan Ibu berikan rangkuman materi dan buku BSE-nya. Demikian pertemuan pada kali ini, tetapi sebelum kita tutup, agar kalian lebih memahami tentang metode ilmiah, tentang hakikat ilmu kimia, berikut Ibu berikan tayangan atau video tentang metode ilmiah.
tadi urutan metode ilmiah yang nanti pastinya akan kalian gunakan di dalam karya tulis ilmiah. Nah, anak-anakku semua, demikian tadi materi tentang kimia, materi kelas 10 semester 1. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan semoga kalian dapat memahaminya. Selanjutnya, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, saya akhiri lebih dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saksikan bahwa kita biarpun selalu berada di rumah, tetap bahagia.